Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wandari, BP 1801051010, berasal dari kelas 3 ATC. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan praktikum saya, mata kuliah Sistem Komunikasi Satelit. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan laporan praktikum yang kedua, Sistem Komunikasi Serat Optik, yaitu tentang menghitung losses total dari pengaruh tekukan microbending dengan faktor variasi jari-jari terhadap rugi-rugi pelemahan intensitas cahaya kabel fiber optik single mode jenis DAC 12 core. Selanjutnya, untuk tujuan percobaan, 1. Mampu memakai dan mengoperasikan alat ukur OTDR. Alat ukur yang kita gunakan seperti yang sudah kita lakukan pada praktikum 1 kemarin. Yang kedua, mampu memakai software aplikasi Fiberizer Desktop Setup IN. Ini aplikasi yang kita gunakan pada praktikum yang pertama untuk melakukan pengukuran dan mengecek redaman ataupun lossesnya. Yang ketiga, mampu membaca hasil pengukuran alat ukur OTDR. Setelah kita melakukan pengukuran, kita juga harus mampu melihat dan membaca hasil yang telah ditampilkan, baik itu dalam berupa grafiknya dan bisa kita olah dari tabel dan dalam hasil angka-angka. Yang keempat, dapat menghitung losses total dari pengaruh praktikum modul 1. Dari hasil gambaran yang telah kita lakukan di praktikum 1, selanjutnya kita akan menghitung lossesnya. Bahan dan peralatannya yaitu laptop dan software yang telah kita instalkan di laptop kita, yaitu Fiberizer Desktop Setup IN. Selanjutnya ini blok diagram pengukurannya. Selanjutnya untuk langkah kerja, yang pertama tentunya harus menginstal aplikasi software Fiberizer Desktop Setup IN di laptop kita masing-masing atau di PC. Yang kedua, harus login menggunakan email untuk menampilkan grafik hasil OTDR pada bagian laptop tersebut. Dan hasil grafik tersebut ditampilkan di bagian kirinya. Yang ketiga, memasukkan data hasil pengukuran alat OTDR. Yang keempat, mengukur panjang dari softwarenya, ada 1300 dan 1500. Selanjutnya, menampilkan dan menggambarkan hasil grafik seperti yang sudah dilakukan pada praktikum 1. Yang keenam, menghitung redaman total. Dan yang ketujuh, menganalisa dan mengumpulkan grafik hasil pengukuran dari redaman dari hasil perhitungan tersebut, serta untuk melakukan perbandingan dengan yang didapatkan pada hasil alat ukur OTDR. Selanjutnya, untuk melakukan perhitungan terhadap redaman ataupun terhadap lossesnya, yang pertama, berdasarkan dari tabel 1, ada ukurannya yaitu 1300 nanometer dan 1490 nanometer. Pada bagian tabel ini terbagi dua sesuai dengan nilainya, dan warnanya yaitu ada biru, oranye, hijau, coklat, abu-abu, putih, merah, hitam, kuning, ungu, pink, dan toska. Masing-masing dari nilai 1300 dan 1490 sudah memiliki satuan atau pengukurannya masing-masing yang diketahui di tabel. Ada dalam satuan dBm, satuan watt, mikrowatt, dan satuan watt. Begitu juga dengan 1490 ada satuannya dBm, watt, mikrowatt, dan watt. Dan pada perhitungan yang kita lakukan yaitu perhitungan 1300 nanometer dan perhitungan untuk 1980 nanometernya. Contohnya pada yang biru, pengukuran yang biru dengan 1300 nanometer yang kita gunakan seperti yang ada pada tabel yaitu min 35,31 dBm, itu untuk yang P outputnya, sedangkan untuk P inputnya sama semuanya yaitu min 7 dBm. Selanjutnya kita melakukan pengukuran atau perhitungan terhadap lossnya, yaitu 10 log P input per P output. 10 log P inputnya sudah diketahui tadi bahwasanya min 7 dBm dan P outputnya yaitu min 35,31 dan dilakukan perhitungan yaitu hasilnya min 7,027 dB. Begitu juga contoh yang dilakukan pada perhitungan 1980 seperti core birunya
1490. Seperti pada core birunya ada P outputnya yaitu min 35,34. Nah, di sini kita lakukan juga P inputnya yaitu daya inputnya yaitu min 7 dBm. Selanjutnya untuk menghitung lossesnya 10 log P input per P output. 10 log min 7 dBm dibagi dengan min 35,34. Hasilnya yaitu min 7,073 dB. Begitu juga seterusnya dilakukan pada warna-warna yang lain seperti warna hijau, seperti warna oranye, hijau, coklat, abu-abu, putih, merah, hitam, kuning, ungu, pink, dan toska. Dilakukan cara yang sama juga, yaitu 10 log P output, P input dibagi dengan P output. 10 log P input dibagi dengan P output. P inputnya yaitu min 7 dBm sama semuanya, sedangkan untuk P outputnya dilihat dari tabel di bagian satuan dBm-nya. Nah, selanjutnya pada hasil loss total pada bagian nilai 1300 didapatkan hasil min 54,517 dB. Sedangkan untuk pada bagian 1490 didapatkan hasilnya yaitu min 54,55 dB. Selanjutnya kita contohkan pada tabel yang kedua, tanpa banding 1550 nanometer. Warna core-nya biru, oranye, hijau, coklat, abu-abu, putih, merah, hitam, kuning, ungu, pink, toska. Nah, untuk pembagian tabelnya masih sama dengan nilai 1300 nanometer dan 1490. Masih dalam satuan dBm, satuan watt, mikrowatt, dan hasil perkalian watt tersebut. dBm, watt, mikrowatt, dan hasil perkaliannya. Selanjutnya kita contohkan lagi pada perhitungan. Contohnya pada core yang biru dengan nilai 1300, dBm-nya pada P output di tabel yaitu min 37,71 dBm. Sedangkan untuk P inputnya tetap sama yaitu min 7 dBm. Selanjutnya kita lakukan perhitungan untuk mencari lossesnya yaitu 10 log dalam kurung P input dibagi dengan P output yaitu min 7 dBm dibagi dengan P outputnya yaitu min 37,71 dBm. Nah, hasil yang didapatkan adalah min 7,313 dB. Selanjutnya pada pengelompokan nilai 1490 pada contoh yang warna biru, P outputnya yaitu min 37,81, P inputnya min 7 dBm. Lossesnya 10 log P input dibagi dengan P output, hasilnya yaitu min 7,325 dB. Hal itu juga dilakukan sama kepada semua warna yang ada pada tabel dengan nilai yang dimasukkan P inputnya tetap min 7 dBm, sedangkan untuk outputnya didapatkan dari nilai di tabel. Untuk loss total pada panjang gelombang 1300 nanometer, hasilnya yaitu min 42,7 dB. Selanjutnya untuk pada bagian 1490 dapatkan hasilnya yaitu 1,378 dB. Selanjutnya kita contohkan pada tabel yang ketiga dengan banding diameter 70, 50, 30 cm dan 1300 nanometer. Selanjutnya untuk warna core-nya yaitu ada biru, oranye, hijau, coklat, abu-abu, putih, merah, hitam, kuning, ungu, pink, toska. Masih dalam pembagian yang dua tabel tersebut yaitu ada 1300 dan 1490. Ada pembagian dBm-nya, watt-nya, mikrowatt, dan hasil perkaliannya. dBm, watt, mikrowatt, dan hasil perkaliannya. Selanjutnya untuk
perhitungan 1300 nanometer, contohnya pada biru, dengan outputnya min 36,07. Selanjutnya untuk PI-nya 7 dBm dan dilakukan perhitungan dengan hasilnya min 7,12 dB. Baik, selanjutnya kita contohkan pada perhitungan 1460 nanometer yang diketahui untuk outputnya min 38,08 dBm. Untuk P inputnya min 7 dBm. Untuk perhitungan lossnya 10 log P input dibagi dengan P output, hasilnya yaitu min 735 dB. Selanjutnya untuk dan didapatkan total dari semuanya, total lossnya pada bagian panjang 1300 nanometer adalah min 44,52, sedangkan untuk total lossnya pada bagian 1490 yaitu min 44,56 dB. Selanjutnya pada tabel yang keempat, dengan bending diameter 70, 50, 30 cm, 1550 nanometer, tabelnya masih sama, dengan yang diketahui datanya juga berbeda, namun tetap panjang gelombangnya ada 1300 dan 1490. Untuk warna core-nya biru, oranye, hijau, coklat, abu-abu, putih, merah, hitam, kuning, ungu, pink, toska. Contoh perhitungannya salah satunya yaitu pada perhitungan 1300 nanometer, warna core pada biru, yang diketahui untuk P outputnya yaitu min 38,95 dBm, sedangkan P inputnya sama yaitu min 7 dBm, sehingga kita hitung lossnya yaitu 10 log P input dibagi per output, 10 log min 7 dibagi min 38,95, hasilnya itu min 7,45 dB. Selanjutnya untuk perhitungan 1490 nanometer, warna core birunya, P outputnya yaitu yang diketahui min 39,08 dBm, P inputnya min 7 dBm, sehingga dihitung total lossnya yaitu pada biru yaitu 10 log P input per P output atau daya output yaitu min 7,46 dB. Selanjutnya dan didapatkan total lossnya yaitu min 42,38, dan untuk pada tabel 1490 yaitu min 42,62. Selanjutnya pada tabel yang kelima, dengan bending diameter 70 cm, 1310 nanometer pada perhitungan 1300 nanometer dan perhitungan 1490 nanometer dengan warna yang sama biru, oranye, hijau, coklat, abu-abu, putih, merah, hitam, kuning, ungu, pink, toska. Dan didapatkan untuk total lossnya yaitu pada panjang 1300 total lossnya yaitu min 47,238, sedangkan untuk total lossnya yaitu min 40,212. Selanjutnya untuk tabel 6 dengan bending diameter 70 cm, 1550 nanometer, dan didapatkan loss totalnya yaitu pada panjang 1300 nanometer yaitu min 39,868 dB. Selanjutnya untuk 1490 didapatkan hasilnya itu min 39,18 dB. Selanjutnya untuk tabel yang ketujuh, dengan bending diameter 50 cm, 1310 nanometer, dan dengan cara perhitungan yang sama yaitu P inputnya tetap min 7 dBm, sedangkan P outputnya didapatkan dari tabel. Dan untuk menghitung lossesnya tetap 10 log P input dibagi dengan P output. Didapatkan total lossnya pada panjang 1300 nanometer adalah min 44,6 dB. Selanjutnya pada bagian panjang 1490 didapatkan yaitu
min 45,27 dB. Selanjutnya untuk tabel 8 dengan bending diameter 50 cm 1550 nanometer dengan 1300 dan panjangnya 1490 nanometer juga. Dengan tabel yang sama, dengan data-data yang juga berbeda, namun tetap pada pembagian 1300 dan 1490 sehingga didapatkan loss totalnya yaitu pada 1300 yaitu min 43,577 dB, sedangkan pada panjang 1490 dapatkan yaitu min 44,165 dB. Selanjutnya pada tabel 9 yaitu dengan bending diameter 30 cm 1310 nanometer. Dengan perhitungan yang sama, P10 log P input dibagi dengan P output dengan didapatkan total lossnya yaitu pada bagian 1300 nanometer didapatkan total lossnya min 44,354 dB, sedangkan untuk loss total pada 1490 yaitu min 45,06 dB. Selanjutnya pada tabel 10 dengan bearing diameter 30 cm 1550 nanometer didapatkan perhitungan 1300-nya total loss-nya yaitu min 43,738 dB, sedangkan untuk total loss pada bagian 1490 yang panjang gelombangnya dapatkan loss totalnya yaitu min 43,837 dB. Selanjutnya untuk analisa dan pembahasan. Pada percobaan perhitungan yang dilakukan, nilai losses total telah dihitung menggunakan persamaan yang berlaku, yaitu 10 log P input dibagi dengan P output. Dengan total losses yang cukup signifikan, serat optik tersebut mengalami kerugian microbending pada tikungan kurva yang ada. Losses atau kerugian yang besar dapat disebabkan oleh adanya microbending yang jari-jari kelengkungannya mendekati jari-jari serat. Panjang gelombang yang semakin besar mampu mengurangi loss pada serat optik. Semakin kecil jari-jarinya pada serat optik, maka semakin besar lossesnya. Adanya microbending yang membuat loss semakin besar dari hasil perhitungan yang telah dilakukan pada serat optik yang tanpa adanya microbending lebih besar daripada serat optik dengan microbending yang panjangnya gelombang yang sama. Adanya pengaruh lengkungan serat optik terhadap rugi daya yang dihasilkan ketika serat optik mengalami lengkungan. Nilai rugi-rugi microbending dipengaruhi oleh panjangnya gelombang, diameter pembengkokan terhadap kabel, dan jumlah bengkokan yang ada pada serat optik tersebut. Selanjutnya, untuk kesimpulan, pada praktikum ini dapat diambil kesimpulan bahwasanya jari-jari atau radius sangat berpengaruh terhadap kinerja sebuah serat fiber optik yang menyebabkan kerugian atau losses yang signifikan pada serat. Selanjutnya, rugi-rugi yang microbending terjadi ketika cahaya melalui serat optik yang mengalami pembengkokan sehingga adanya kelengkungan dan serat optik dengan radius yang lebih besar dari radius serat optik itu sendiri. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan selama penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.